Haleluya, segala kemuliaan, segala pujian dan syukur hormat kita kembalikan kepada Tuhan Allah yang Maha Besar. Allah pencipta langit dan bumi, laut serta segala isinya. Allah yang menyertai umat Israel keluar dari tanah Mesir dengan menjadi pemimpin yaitu Musa. Begitu banyak tantangan, ujian, pergumulan yang mereka hadapi di padang gurun. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak korban jiwa terjadi pada masa itu. Dan Tuhan tetap menyatakan mujizat dan pembelaan bagi bangsa Israel. Yaitu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, menyertai umat Israel di padang gurun dengan tiang api dan tiang awan. Bahkan Tuhan menyatakan mujizat-mujizat yang luar biasa ketika pasukan berkuda Firaun mengejar orang Israel. Dan tidak ada jalan lain. Mereka mau ke kiri, ke kanan, ke belakang, padang gurun, ke depan. Di depan mereka ada laut Teberau. Tetapi Tuhan menyertai Musa dengan luar biasa. Yaitu apa? Tuhan berkata, Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa berkata, tongkat. Tuhan berkata, angkatlah tongkat itu. Dan ketika Musa mengangkat, laut Teberau terbelah. Dan orang Israel keluar, berjalan. Di kanan dan kiri ada laut yang luar biasa. Tetapi luar biasa Tuhan menyertai orang Israel. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam video kali ini saya akan berbicara tentang 12 suku Israel. Saudara, dalam Alkitab tertulis jelas ada 12 suku Israel. Ada pada waktu zaman Musa juga, ketika Tuhan memimpin umat Israel dengan seorang pemimpin yaitu Musa. Ketika mereka akan memasuki kota Kanaan, Tuhan berkata kepada Musa, Musa, pilihlah dari 12 suku Israel seorang pemimpin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dari 12 suku ini dipilih 12 pengintai, yaitu kepala suku dari 12 suku ini. Dan akhirnya mereka mengintai, saudara yang kasih dalam Tuhan, Kanaan yang firman Tuhan berkata berlimpah susu dan madu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, 10 datang ketika mereka mengintai 40 hari dan mereka kembali. Mereka berkata, negeri yang mereka intai adalah negeri yang luar biasa. Nah, 10 orang datang membawa kabar busuk, tetapi 2 orang datang membawa kabar kekuatan. Saudara, nah, yaitu Yosua dan Kaleb. 2 orang pemimpin dari 12 suku Israel. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang saya akan sampaikan pada saat ini adalah 12 suku Israel. Berjalannya waktu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, terjadi suatu masa orang Israel, bangsa Israel mengalami kepahitan yang luar biasa, masa yang pahit, masa yang berat dalam hidup sebagai bangsa. Bahkan pada masa itu, setiap orang Israel itu dibunuh, saudara. Terjadi secara luar biasa. Bahkan dari sejarah yang saya bisa baca, saudara, orang Israel itu terbunuh, bahkan bisa saya katakan jutaan orang, saudara. Atau begitu banyak orang yang terbunuh, saudara. Di bangsa-bangsa, dan akhirnya mereka keluar dari bangsa Israel. Mereka mengembara ke bangsa-bangsa yang lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan akhirnya seolah-olah di bangsa Israel, di tanah mereka, orang Israel tidak ada lagi. Nah, saudara, dan ini sejarah yang pernah terjadi. Eksodus besar-besaran terjadi secara luar biasa. Kematian bangsa orang Israel itu begitu banyak. Dan akhirnya, saudara, 12 suku Israel tercerai berai. Entah kemana. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini adalah, suatu waktu, saya dipercayakan oleh Tuhan memimpin satu menara doa. Menara doa Kota Manado. Saudara, kami ada di situ dari latar belakang golongan gereja yang berbeda-beda. Tetapi kami satu visi. Tiap hari kami harus berdoa. Ada waktu kami harus doa semalam. Dan setiap hari kami harus berdoa untuk bangsa. Kami berdoa untuk bangsa Israel. Kami berdoa untuk semua. Berdoa syafaat. Karena tugas kami di sana, di Menara Doa Kota adalah berdoa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, membaca firman, pujian, penyembahan. Saudara. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak hal yang Tuhan bukakan pada waktu itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, suatu waktu kami mengalami pertemuan dengan tidak direncanakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada seorang hamba Tuhan dari Israel. Orang Israel asli. Luar biasa. Dia datang di menara doa kami, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan
dia berbicara firman Tuhan, dia menyampaikan kebenaran. Dan saya masih ingat waktu itu dia berbicara tentang 12 suku Israel. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara. Melalui video ini bukan berarti saya berkata ini sudah benar sepenuhnya, atau bisa saya katakan apakah ini benar. Ini menjadi suatu pertanyaan yang belum terjawab sampai saat ini. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan melalui video ini agar supaya banyak orang bisa mendengar. Nah, saudara, menurut apa yang dia sampaikan, dia ditugaskan oleh hamba-hamba Tuhan dari sana, atau satu organisasi di sana, atau saya bisa katakan karena di sana sampai saat ini bangsa Israel itu menurut apa yang dia sampaikan karena saya sudah sampaikan tadi ada 12 suku Israel, dan ketika terjadi eksodus besar-besaran, orang Israel terpencar-pencar di berbagai banyak bangsa, dan akhirnya ketika mereka berkumpul kembali, datang kembali di tanah yang mereka miliki, yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan akhirnya setelah mereka melihat dari sejarah itu, tinggal dari 12 suku Israel tinggal 10 suku yang ada di sana. Apakah itu ada kebenarannya? Tetapi saya hanya mendengar dari seorang hamba Tuhan ini yang dia sampaikan, dari 12 suku tinggal 10 suku. Jadi dua suku sementara dicari saat ini. Dan akhirnya dia disuruh untuk datang ke Indonesia. Dan tujuannya ada dua daerah yang menurut dia sampaikan, saudara. Yaitu daerah yang pertama adalah Papua. Yang kedua adalah daerah Sulawesi Utara, yaitu Minahasa. Dan setelah dia menyampaikan firman Tuhan, bahkan dia memberikan sharing kesaksian, saudara, terucaplah dari bibirnya bahwa kelihatannya dua suku Israel yang hilang. Dia menyampaikan begini, apakah ini benar? Suku yang hilang yaitu suku satu, yaitu Papua, dan yang suku yang kedua yang hilang adalah suku Minahasa yang berasal dari sana. Saya secara pribadi mengucap syukur. Apakah ini benar? Apakah ini ada faktanya? Nanti suatu waktu akan dibuktikan. Tetapi ini menjadi doa. Tetapi setelah berbincang-bincang hal ini, kami mulai menggali hal-hal rohani yang terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari Minahasa muncul orang-orang yang pintar, yang luar biasa. Salah satunya yang kami bicarakan adalah Bapak Gerson Samuel Yahya Ratulangi, GSS di Ratulangi, seorang ahli matematika yang pintar, yang dipilih juga oleh Insinyur Soekarno untuk memimpin, salah satu pemimpin di Indonesia. Karena apa? Kecerdasannya, kepintarannya yang luar biasa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di Papua, ketika hamba Tuhan ini ke Papua, setelah dia masuk ke satu suku, dia bisa melihat hasil kerajinan yang ada di Papua. Ada kaitannya dengan di Israel. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan dia mulai berdoa dan melihat apakah suku yang hilang, dua suku yang hilang, ada satu Papua dan yang kedua adalah Minahasa. Kalau kita bisa menggali, saudara, sejarah-sejarah, atau kita bisa menggali, bisa melihat orang Papua ada keunikannya, pemberani luar biasa. Bahkan juga ada orang Minahasa. Apakah ini benar? Ada gen atau ada darah atau suku yang asli dari Israel. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, nanti waktulah akan menentukan dan membuktikan itu. Tetapi dari banyak hal, saya bisa melihat ada benarnya. Bisa ada benarnya karena apa? Dari orang Minahasa muncul pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, penginjil-penginjil yang luar biasa. Bahkan saya bisa katakan, di seluruh dunia ini, mungkin belum seluruh dunia, atau apakah ini sudah seluruh dunia? Saudara, orang Minahasa, yang dari Minahasa menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan di negara lain. Di Italia ada, di Amerika ada, bahkan di Yunani ada orang Minahasa menjadi pendeta di sana, di negara-negara lain. Saudara, bahkan di daerah Indonesia sekalipun, di mana saya pergi melayani Tuhan, di Bali kah, atau di Papua, di kota Papua itu seluruhnya, saudara, bahkan juga di Jawa seluruhnya, di kabupaten ini, kota ini, provinsi ini, di Sumatera ini, kabupaten ini, Kalimantan, apalagi sampai di Kalimantan sampai ke pedalaman, Papua ke pedalaman, Sulawesi, Palu, Kendari,
Sulawesi Selatan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah kami pelayanan kemana-mana, saudara, kami tetap bertemu dengan pendeta hamba Tuhan, gembala yang berasal dari Manado ini atau dari Minahasa, saudara, luar biasa. Saya bersuka cita untuk hal ini. Ketika kami ada di Manado Kota, kami berbicara, kami berbincang-bincang. Ada banyak hamba Tuhan yang berbicara waktu itu. Dan mereka berkata, apakah ini benar? Hanya Tuhan yang Maha tahu. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, seandainya ini benar, saudara yang kekasih dalam Tuhan, berarti suku Minahasa, suku yang diberkati oleh Tuhan. Suku Minahasa adalah suku yang luar biasa. Pemberani, bahkan suku yang pintar, cerdas secara luar biasa. Dan saya bisa melihat faktanya di lapangan itu ada kebenaran, saudara. Ada kebenarannya. Oleh sebab itu Minahasa adalah Minahasa yang luar biasa diberkati. Dari Minahasa muncul hamba Tuhan, orang-orang pintar, orang-orang cerdas, saudara. Orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, saudara, ini menjadi suatu doa saya secara pribadi. Dan saya bisa lemparkan kepada semua yang menonton video ini. Apakah benar 12 suku Israel yang di sana menurut hamba Tuhan itu, yang orang Israel asli, dia katakan ada suku yang hilang? Apakah benar suku Papua dan Minahasa? Tuhan yang Maha tahu, yang akan menentukan waktu dan saatnya. Saya mau katakan ini menjadi suatu bahan doa bagi saya dan saudara. Bukan berarti saya sepelekan suku-suku yang lain yang ada di Indonesia. Tapi setidaknya saya bisa dan harus sampaikan ini. Ya, di atas ya, kebenarannya, karena seorang hamba Tuhan yang dari Israel asli datang di Manado kami, di kota Manado pada waktu itu. Dan saya percaya ini adalah suatu bekal yang luar biasa, menjadi pelajaran, menjadi doa, menjadi harapan ke depan. Jika ini benar, saudara, maka Papua dan Minahasa ini adalah suku yang luar biasa, yang diurapi oleh Allah yang Maha Tinggi, Allah pencipta langit dan bumi. Dan ini adalah kabar sukacita. Bukan berarti saudara sepelekan suku yang lain. Tidak, saudara. Tetapi saya hanya menyampaikan menurut kesaksian yang saya dengar. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah berkat apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat kekuatan, menjadi doa saya dan saudara, agar supaya saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa mengalami hal-hal yang baru dalam hidup kita secara pribadi, dalam pelayanan, dalam tugas dan pekerjaan kita. Saudara, bersukacitalah kita yang memiliki Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan, menjadi berkat bagi kita semua. Doa dan harapan saya, orang yang menonton video ini diberkati oleh Tuhan. Dan jika Anda diberkati melalui apa yang saya sampaikan ini, saudara, Anda bisa like, Anda bisa bagikan, Anda bisa subscribe, agar supaya video ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan untuk kemuliaan nama Tuhan sajalah. Haleluya. Saya akan doakan saudara yang menonton video ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua yang menonton video ini. Kalau dia dalam keadaan sakit, sembuhkanlah dia. Kalau dia dalam keadaan tertekan atau terikat, lepaskanlah. Kalau dia dalam masalah pergumulan, Tuhan lepaskanlah. Kalau ada doa permohonan yang dia minta pada Tuhan, aku berdoa sebagai hamba Allah, Tuhan berikan jawaban indah pada waktunya. Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa, sanggup melakukan perkara besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Salam dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.